Kegiatan ini saya minta itu setiap tahun kita laksanakan. Kalau ada kesempatan, ada waktu, ada kegiatan kita laksanakan, karena itu di sini sifatnya itu refreshing kebersamaan. Kalau di sini kan udah kebersamaan, istilahnya kita semuanya di dua barang sama, ini mereka kebersamaan. Saya selalu menanamkan itu kebersamaan, kekompakan, kesatuan. Mari kita sama-sama jaga, karena ini itu PB Plan itu sudah dianggap itu kompak bersatu. Nah ini yang selalu pertahankan supaya itu kegiatan kita itu jangan terganggu. Adapun itu kalau ada yang nggak puas, ya tentunya manusia itu nggak ada yang sempurna. Dan selanjutnya saya atas nama panitia sekaligus outing ini yang dilaksanakan oleh saudara Mas Tri, Pak Kun, Siko dan lain sebagainya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan seandainya ada kekurangannya atas nama panitia juga minta maaf, karena kemarin itu keterlambatan daripada ini juga itu suatu kekurangan. Nah untuk selanjutnya nanti kekurangan ini akan diperbaiki, yang sudah baik juga kita pertahankan. Nah cara saya itu yang saya sampaikan kepada anggota rekan-rekan PB Plan. Untuk selanjutnya saya sampaikan kepada Al-Ustaz Sadri untuk bertausiah kultum selama 15 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita dengan lancar dengan pertolongan Allah. Serta pada pagi ini nikmat yang terbesar kita masih diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di tempat ini. Mudah-mudahan ibadah dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan bekal untuk kita nanti menghadapnya di yaumil akhir. Sholawat beriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang selalu setia menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, saya bukan berceramah atau tausiah kepada Bapak hadirin sekalian karena Bapak mungkin lebih paham dan lebih alim daripada saya. Mungkin ini ini aja saling bincang santai untuk menjalankan satu kalam Allah, dan itu insya Allah mudah-mudahan menjadi manfaat pada kita semuanya. Dan kita bermulai dari Jumat kita melakukan perjalanan atau safar, yang itu merupakan suatu niatkan kita ibadah. Kita tujuannya bukan hanya untuk bertanding, tapi kebersamaan kita yang saya harapkan seperti saat ini. Mudah-mudahan teman-teman kita khususnya yang ada di grup plan ini mendapat ridha dan syafaat oleh Rasulullah SAW, serta tetap nanti dikumpulkan bersama-sama di Jannatun Naimnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya saling mendoakan keluarga kita, sahabat kita, dan tidak hanya di plan ini, kepada muslimin dan muslimat kita disunahkan oleh Rasulullah untuk selalu mendoakan. Bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, kita melakukan safar perjalanan dari hari Jumat. Tentu ada tujuan yang dituju, yaitu untuk kegiatan. Sama dengan hidup kita melakukan perjalanan di muka bumi itu ada tujuan. Sedangkan tujuan kita hidup di dunia adalah al-maut, mati. Sebenarnya tujuan kita itu kematian. Karena setiap manusia atau yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi setiap orang yang bernafas pasti akan mengalami kematian.
dan nanti akan semua dihisab amal-amalnya, maka sangat beruntunglah kata Allah. Kata Nabi, kata Allah disebutkan sangat beruntung orang-orang itu yang dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari api neraka. Dan itulah termasuk tempat yang kita harapkan bersama. Jadi tujuan kita itu sebenarnya di dunia itu yang ingin dicapai itu adalah surganya Allah. Kenikmatan yang benar-benar dijanjikan, tidak ada kenikmatan yang sehebat apa yang kita harapkan nanti surganya Allah. Mudah-mudahan kita akan nanti menuju surganya Allah. Amin. Karena hidup itu kan kita sesaat sebenarnya. Kita di dunia itu hanya menumpang hidup untuk Allah menguji kepada kita siapa yang terbaik amalnya. Kalau kita sekolah tentunya ada ujian, diuji. Nanti Allah akan meringkeng nilai-nilai itu. Kalau kita sekolah dulu kan dinilai jadi ujian-ujian untuk nanti meringking kelasnya. Ini tingkatnya di ranking berapa? Atau urutan nilai itu berapa? Jadi Allah perlu menguji itu untuk menentukan di mana tempat si fulan itu nanti diurut dari teratas sampai terbawah. Maka di surga pun nanti ada urutan-urutannya. Tapi walaupun urutan surga yang paling rendah, kalau masuk surga itu nikmatnya bukan main. Walaupun di emperannya kata Nabi pun udah jauh. Di taman-tamannya surga aja bukan main nikmatnya. Karena Allah itu udah mengatakan bahwa nikmat yang ada di dunia yang dikasih kepada kita itu nikmat itu hanya 1%. Sedangkan nanti 99%-nya itu nanti dikasih ketika kita masuk ke Jannatul Na'im, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmatnya. Jadi kalau di dunia itu enggak ada apa-apanya. Dan untuk mencapai itu tentunya bagi umat Islam itu harus benar-benar masuk ke dalam Islam yang sempurna. Disuruh masuklah ke dalam Islam ke syarat keseluruhannya. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya, maksudnya apa? Kita tentunya akan menjalankan apa itu rukun-rukun Islam. Pada suatu ketika Rasulullah duduk-duduk dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini disebutkan oleh An Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma itla'a alaina rajulan sadidan radhil syai'atin syai'ah. Ketika itu Nabi Muhammad duduk bersama-sama sahabat, datanglah seorang laki-laki yang sangat bersih, putih, dan kesannya orang itu bukan dari datang perjalanan jauh. Lalu dia duduk di samping Rasulullah dengan memegang paha Rasulullah, dan dia langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, coba sebutkan apa itu Islam, kata orang itu tadi. Terus Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Bahwa Islam itu adalah dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur rasulullah. Wa taqimus sholata, yaitu mendirikan salat, wa tu'tiz zakah, dengan membayar zakat, wa tasum Ramadan, wa tahajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi dia menjelaskan Rasulullah tentang Islam. Jadi yang pertama adalah membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa taqimus shalah, yaitu mendirikan salat, wa tu'tiz zakah, membayar zakat, wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa tahajjal baiti in istata'a ilaihi sabila, naik haji ke Baitullah jika mampu. Dan ini masih diringankan oleh Allah kalau tidak mampu, materi dan fisik itu tidak wajib. Tapi kalau yang 4 itu wajib mutlak. Lalu orang itu menjawab, sadaqta. Benar jawabannya. Jadi dia bertanya, tapi dia yang membenarkan. Terus bertanya lagi, qala akhbirni anil iman. Yang Muhammad sebutkan kepada saya apa itu iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairuhu wa sarruhu. Jadi bertanya tentang iman kepada Rasulullah, langsung Rasulullah menjawab, yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, dan kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Jadi ini rukun iman yang kita yakini. Jadi iman kepada Allah, kepada utusannya, kepada malaikatnya, pada kitabnya, itu termasuk kepada rukun iman. Terus orang itu menjawab lagi, sadaqta, benar jawabanmu. Terus dia itu bertanya lagi, Ba'abir nih anil ihsan, jelaskan kepada saya apa itu ihsan. Lalu Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Bahwa ihsan itu adalah ketika kita beribadah kepada Allah, kita percaya, kita yakin bahwa Allah itu melihat kita. Walaupun kita tidak melihat kepada Allah, tapi Allah pasti melihat kita, katanya. Dan itu hanya orang itu membenarkan, sedekah, benar jawabanmu. Terus sahabat merasa heran, karena dia yang bertanya, dia membenarkan. Terus setelah pergi orang itu, Rasulullah bertanya kepada, tahukah kamu siapa yang datang tadi? Terus sahabat bertanya, yang tahu hanyalah Allah dan Rasulnya. Terus Nabi Muhammad menjawab, itulah malaikat Jibril. Jadi tujuannya malaikat Jibril itu bertanya kepada Rasulullah itu menjadi memberi pelajaran kepada sahabat-sahabat yang duduk bersama waktu itu. Bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, kembali kepada awal tentang surga yang memang benar-benar kita harapkan bersama, nikmat yang paling tinggi itu. Tapi tidak semudah untuk mencapai itu, mendapat surga. Tapi kita yakin bahwa setiap Islam itu pasti masuk ke dalam surganya Allah. Walaupun nyamper di persinggahan dulu, yaitu di neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Karena neraka itu benar hukuman-hukuman yang sangat dahsyat, karena kata Allah itu siksa yang paling berat. Karena dibandingkan itu satu hari di dunia itu sama dengan 10.000 di akhirat itu. Satu hari sama dengan 10.000 lamanya. Jadi kalau di 1 jam itu tinggal hitung berapa ribu siksaan di neraka, saking pedihnya. Tapi kita harus yakin bahwa kita nanti insya Allah tidak menyamper ke dalam nerakanya Allah. Karena Allah itu mengasih kepada dugaan umatnya. Kita harus berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah itu akan menghapus seluruh dosa-dosa kita. Dan Allah itu akan menghapus seluruh dosa-dosa manusia selama belum napas nyampe ke kerongkongan. Kalau dia bertobat, pasti diterima. Allah itu Maha Pengampun. Terus untuk kembali kepada lagi, untuk mencapai surganya Allah, apa yang kita harus lakukan? Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11 disebutkan, yang pertama kata Allah, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman tadi, yang iman kepada Allah, iman kepada utusannya, iman ke malaikat, itu termasuk qad aflahal mu'minun. Orang yang beruntung, dia beriman. Tapi jangan dalam beriman itu hanya lewat aja di lisan, tidak. Yang dikatakan beriman itu meyakini dengan hati, mengungkapkan dengan kata-kata, melaksanakan dengan perbuatan. Itu yang disebut iman. Kayak kita sholat, itu tujuannya untuk iman kepada Allah. Benar-benar melaksanakan, yakin bahwa itu adalah perintah. Terus alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini yang utama, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Makanya kita di dalam sholat itu perintahnya bukan kerjakan sholat. Semua di Al-Quran disebut aqimis sholat, dirikanlah sholat. Apa itu mendirikan sholat? Tentunya ketika kita sudah siap melaksanakan sholat, mengambil wudu, mencucikan diri, karena itu syarat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, harus membersihkan diri dengan wudu. Sempurnakan wudu dengan baik gitu. Tapi tidak membahas tentang gimana cara wudu. Karena kalau cara wudu
Bapak hadirin sekalian, sekarang udah banyak metode-metode cara wudhu yang benar yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang belajar khusyuk paling susah itu Bapak. Dalam sholat khusyuk itu paling susah. Karena memang setiap saat setan itu selalu menggoda bagaimana manusia itu biar tidak khusyuk di dalam sholatnya. Kalau kita waktu sholat yang lupa sebelum sholat itu ingat di dalam sholat. Itu kiai saya pun bilang, saya juga kalau sholat itu tidak full bisa khusyuk dari awal sampai akhir, tapi usaha kata dia, usaha untuk khusyuk, sedikit-sedikit belajar untuk khusyuk. Karena sholat tuh kata Nabi itu paling amalan yang paling utama. Ketika nanti manusia diperiksa, amalnya itu yang diperiksa pertama adalah sholat. Ketika sholatnya aman, benar dan khusyuk, maka yang lain amalan tuh tidak akan diperiksa. Aman dia di dalam melaksanakan amal ibadahnya. Terus kalau di dalam kitab yang ditulis oleh imam salaf atau imam fikih, Imam Ghazali mengatakan bagaimana salat yang khusyuk. Imam Ghazali sebutkan dalam kitabnya adalah yang pertama adalah hudur al-qalbi, menghadirkan hati kita kepada Allah. Jadi ketika sudah kita sudah siap melaksanakan salat, kita sudah biarkan buang semua yang tidak kita butuhkan kecuali menghadirkan hati kita kepada Allah. Hudur al-qalbi, menghadirkan hati kita bahwa kita sekarang akan berhadapan langsung dengan Allah. Karena salat itu adalah mi'rajul muslim. Salat itu bertemunya langsung kita dengan Allah. Berdialog sebenarnya. Makanya di dalam salat itu dikatakan jangan berburu-buru, harus tertib dan tumanina, termasuk syarat sahnya salat itu. Tujuannya apa? Karena kita sedang berhadapan dengan Allah. Mi'rajul muslim. Salat itu mi'raj, bertemunya langsung dengan Allah. Kalau Nabi Muhammad kan langsung datang menghadap Allah ketika Isra Mi'raj. Kalau kita datang kepada Allah ketika salat. Apalagi salat subuh, Bapak. Kata Nabi, barang siapa yang salat sunnah subuh 2 rakaat, maka dia lebih baik dunia dan seisinya. Salat sunnahnya aja, apalagi salat subuhnya. Makanya usahakan kalau paling enggak kalau tidak sempatkan untuk datang ke masjid salat subuh. Salat subuh berjemaah. Ya syukur kalau 5 waktu. Karena ketika salat berjemaah itu kan derajatnya tinggi sekali, 27 derajat. Kalau sendiri 1. Karena itu adalah ladang amal kita untuk menabung persiapan kepada akhirat nanti. Terus yang samping menghadirkan hati, hudur al-qalbi apa yang kata Imam Ghazali? Yang kedua adalah tafahum. Tafahum itu memahami apa yang kita baca dari takbir sampai salam. Pahami yang dibaca. Tapi tidak boleh sholat itu artinya dibaca, nggak sah sholatnya. Tapi ketika baca bacaan yang di dalam sholat, ketika kita paham artinya, kita meresapi isinya, itu untuk latihan untuk khusyuk dalam sholat. Jadi buang yang lain, kita baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar dalam hati itu diungkapkan gitu. Dalam hati kita terus ketika baca Alhamdulillah, terus baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kiamat, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami memohon dan menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Jadi kalau orang sudah sholat pasti tidak akan melaksanakan hal-hal yang dilarang. Karena sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi sholat yang bagaimana? Yang tadi khusyuk, benar bacaannya dan khusyuk di dalam sholat. Terus kata Imam Ghazali berikutnya apa? Kalau biar khusyuk dalam sholat, haya, malu saya menghadap dengan Allah sekarang dengan membawa dosa-dosa, malu itu. Kalau sudah malu biasanya kita tunduk ketika sholat, benar-benar menangis di hadapan Allah. Terutama ketika sujud kita menangis, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi. Terus ketika kita ruku membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung. Itu baca tasbih ketika, dan enggak dibatasi sebenarnya. Kalau terutama sholat sendiri, perbanyaklah ketika sujud itu berbaca tasbih. Dan Nabi itu selalu berdoa. Nabi itu kalau sujud itu sujudnya lama sekali. Karena doa, karena ketika kita sujud itulah yang dituntut untuk banyak berdoa.
ketika setelah baca tadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyiid dajjal. Minta dijauhi dari siksa api neraka, dijauhi dari nanti godaan dari dajjal yang akan menjerumuskan manusia umat Islam ke dalam nerakanya Allah. Itu diantara kata Imam Ghazali. Kita malu ketika menghadap Allah, takut dengan membawa. Ketika takut Allah pasti akan mengampuninya. Terus yang berikutnya untuk mencapai surganya Allah, di samping sholat usyuk tadi, menjauhkan diri walladzina hum 'anil lagwi mu'ridin, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkara yang tidak ada berguna, perbuatan yang sia-sia. Kita berbuat yang merugikan, khususnya kita menggibah, itu kita harus hindari. Berdebat dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, bukan berdebat, kita harus musyawarah bagaimana tentang Islam, itu malah bagus musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Jadi musyawarah tentang hal itu faedah, wasyawirhum fil amri faedah, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah tentang hal itu. Kalau tidak mufakat, tawakal kepada Allah, itu musyawarah. Terus yang berikutnya, walladzina hum lizakati fa'ilun, walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat atau sedekah sama. Jadi kita itu diwajibkan oleh Allah membayar zakat. Kalau ingin mencapai surganya Allah, itu diantaranya adalah membayar zakat. Zakat itu ada dua biasanya. Yang biasa kita laksanakan adalah zakat fitrah yang dikeluarkan setiap tahun sekali. Yang kedua adalah zakat mal, zakat harta. Dan itu wajib, tidak bisa dianulir. Ada ketentuan-ketentuan dalam mengeluarkan zakat mal. Kalau pegawai biasanya ada zakat penghasilan. Kalau pegawai negeri biasanya langsung dipotong tuh zakat penghasilan setiap bulan. Itu tujuannya apa? Untuk mengamankan harta-harta kita, karena harta yang dititipkan oleh Allah itu ada hak orang lain. Jadi termasuk pebisnis itu harus dihitung aturan-aturan zakatnya setiap, kalau zakat mal itu mencapai haul dan dilaksanakan setahun sekali. Mencapai haulnya berapa? Kalau dikalikan dalam kitabnya itu, kalau dikalikan dengan harga emas itu sekitar 83 gram emas. Jadi kalau punya dagangan dihitung di akhir tahun, dagangan sekian, modalnya sekian, terus dihitung berapa yang harus disekolahkan, yaitu 2,5%-nya, dan itu wajib kita sekatkan. Karena itu nanti yang menolong kita. Dan ada hak orang-orang fakir dan miskin. Terus yang berikutnya kata Allah, menjaga kemaluan, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Maksudnya apa? Menutup aurat. Dan menjaga kemaluan maksudnya menjauhkan diri dari perbuatan zina. Khususnya kalau di Al-Quran di kitab disebutkan itu tentunya zina-zina yang benar, zina berat. Di dalam Quran disebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati kamu ke zina. Karena istilahnya perbuatan yang dengan mendekati aja dilarang, apalagi melakukan. Makanya di dalam kitab disebutkan oleh ulama itu mengkiaskan, namanya kias itu ada kias aulawi, itu namanya masuk kepada kias aulawi. Mengkiaskan, mendekat aja nggak boleh, apalagi melakukan, tentunya lebih parah. Sama kayak kias aulawi di dalam Quran disebutkan innal hamru wal maisir wal anzab wal azlam rizum min amali syaitan, bahwa diharamkan minuman keras, khamr itu diharamkan, dan daging celeng itu akhirnya ulama mengkias. Kias itu mencari perbandingan, tapi bukan kita yang mengkias, tapi ulama-ulama yang benar-benar ulama. Seperti akhirnya kiaskan khamr haram hukumnya. Jadi semua akhirnya dikiaskan oleh ulama, semua yang mengharamkan dan memabukkan haram. Apalagi di zaman sekarang ada narkoba macam-macam jenis, itu semua haram. Wal khinziri dan celeng itu haram. Akhirnya ulama mengkiaskan, kias aulawi, celeng itu sejenis
binatang yang bertaring, berkuku tajam, akhirnya semua haram. Itu namanya kias aulawi. Jadi di dalam fikih itu ada kias-kias. Makanya di dalam Islam itu, pedoman Islam itu tidak hanya Al-Quran dan hadis, tapi Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Itu semua imam kita yang patut pakai Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Jadi yang tidak ada di Al-Quran dan hadis itu diijma dan dikiaskan. Seperti sholat. Kalau kita belajar sholat, di Al-Quran kan cuma aqimus shalah, dirikan sholat. Terus tentang macam-macamnya dijelaskan di dalam hadis. Tentang sholat fajar, sholat asar, duhur, asar, maghrib, isya, itu ada di hadis. Baru dilanjutkan dengan cara melakukan. Itu masuk kepada amalan sahabat. Kalau kita belajar sholat, kalau cuma Al-Quran dan hadis, tidak akan bisa melaksanakan sholat. Baru Nabi melakukan sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu melihat ketika saya sholat, kata Nabi. Akhirnya sahabat mengikuti Nabi sholat. Akhirnya sahabat itu tabi'in mengikuti para sahabat. Sholatnya sahabat bagaimana? Terus setelah tabi'in begitu kepada tabi'in tadi. Baru setelah itu mengikuti tabi'in, baru kita kepada orang tua kita, guru-guru kita, baru sampai kepada kita. Jadi semua itu dipakai Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Itu yang perlu kita lakukan. Dan orang-orang yang melihara amanah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikirkan dan janjinya. Ini yang berat. Kita di rumah tangga itu menjaga amanah anak keluarga, amanat kita harus dilaksanakan. Berat, apalagi menjadi lurah, camat, bupati, sampai presiden, itu sangat berat amanah itu. Karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban ketika menghadap Allah. Setiap pemimpin, kata Nabi, akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Jadi setiap tinggi jabatannya, pertanggungjawaban sangat berat, tambah berat. Dan mereka itulah, kata Allah, yang nanti mewarisi surga Firdaus. Itu surga yang paling tinggi itu, surga Firdaus itu. Jadi kalau itu tadi yang disebutkan dilaksanakan, insya Allah akan selamat dan akan mencapai apa yang kita cita-citakan, yaitu mendapat surganya Allah. Berat, tapi ya kalau dilaksanakan secara istiqomah, insya Allah bisa. Dan terutama yang sia-sia tadi, terutama nih teman-teman, saya ngingetin aja, bukan untuk saya, karena saya punya kewajiban menyampaikan, meng-share hal-hal yang tidak bermanfaat, kayak film-film yang memang tidak pantas di-share ke grup. Itu nanti akan menjadi saksi. Namanya dosa jariah. Ketika si A mengirim suatu video satu, nanti dikirim, dia akan menjadi ngalir. Umpamanya 100 orang yang membuka, melihat maksiat itu, maka kembali kepada yang pertama meng-share. Itu namanya sedekah jariah. Makanya kirimlah sebanyak-banyaknya amalan jariah, kayak ngajak ibadah. Itu langsung dicatat sama malaikat. Malaikat itu selalu nyatet, bukan kita. Malaikat selalu, dan Allah selalu melihat kita. Kan ihsan tadi, kata kalau ihsan itu, kalau kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi Allah yakin melihat kita. Allah itu di samping dia bisa melihat langsung pribadi sendiri langsung, dia punya asisten, malaikat yang mencatat. Raqib dan Atid itu tidak pernah tidur dan tidak makan, tidak kayak kita. Tugasnya dia Raqib Atid, nulis terus sampai kiamat, nulis terus apa yang kita perbuat. Sekecil apapun nanti akan dimintain pertanggungjawaban. Pamayaman misqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji dzarrah kita berbuat baik dan berbuat maksiat, tetap dicatat terus. Tuh, makanya kita harus hati-hati. Berbuatlah, kirim sebaik-baiknya. Dan juga mengatakan sesuatu yang tidak kita perbuat, itu juga kita mintai pertanggungjawaban. Saya tadi baca surat itu, surat Sad, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu itu mengatakan hal itu sedangkan kamu tidak melakukan? Terus Allah mengancam, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah kepadamu karena kamu menyuruh orang kamu tidak berbuat. Tuh, hati-hati, saya nyuruh.
ayo sholat, saya tidak sholat. Bapaknya di rumah nyuruh, ayo anak sholat, bapaknya sendiri tidak sholat. Itu murka Allah kepada orang yang mengatakan tapi dia tidak melakukan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, kata Allah. Besar murkanya Allah kepada orang-orang yang demikian. Jadi meskipun nge-share, kalau ayo kita ngumpulin zakat sebesar-besar, dirinya sendiri tidak mengeluarkan, itu murka Allah. Jadi kalau kita yang tidak bisa melaksanakan, jangan di-share. Tapi kalau kita melaksanakan, kita ngajak ke teman berlomba-lomba pastabikul khairat, berlomba-lomba kebaikan, malaikatnya terus ngajak. Mau kayak multi level marketing. Kita ngajak orang sholat tahajud, kita bangunkan sholat tahajud. Terus orang itu 10 orang melakukan, maka 10 orang mengajak 10 orang lagi mengajak 10 orang sampai 100 orang. Maka kembali amalan-amalan kepada kita. Hasilnya itu kembali kepada kita. Itu yang kita harus persiapkan untuk mencapai surganya Allah. Dan surga itu tidak murah, mahal, tapi gampang meskipun mahal dilaksanakan. Kalau kita tanpa modal pun terlaksana, tidak dapat nanti. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Barangkali ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Atau barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup. Saya tutup dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Karena kalau ada yang benar itu 100% itu datangnya langsung dari Allah. Tapi kalau salah itu tentunya dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak salah dari hilaf dan kesalahan. Karena al-insan mahallul khata'i wa nisyan. Kalau manusia itu tempat salah dan hilaf. Tidak ada orang yang sempurna. Sekali lagi kalau ada hilaf dan salah, saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Ya Pak, saya mau nanya Pak, bisa malam itu sholat isya belum sempat dari sholat tapi ngantuk ketiduran sampai jam 1 jam 2, terus kita dari sholat isya sekalian tahajud boleh nggak? Boleh, malah bagus Pak. Malah kalau Nabi itu ketika sholat tuh kalau tahajud tuh kan tidur dulu. Yang tidak boleh itu lalai dalam sholat. Karena kita kan ketika mau sholat isya capek kayak kita habis jalanan, tidur dulu, bangun jam 1 atau jam 3, sholat isya dulu, sholat sunnah qabliyah, terus sholat isya, habis itu sholat ba'diyah. Karena sholat qabliyah dan ba'diyah itu nilai pahalanya jauh lebih besar dengan sholat yang lain Pak. Sholat yang berdampingan langsung dengan sholat wajib itu pahalanya jauh lebih besar daripada sholat yang lain. Sama kayak sholat tarawih, kadang-kadang orang tidak sholat ba'diyah, padahal pahalanya jauh lebih besar sholat ba'diyahnya daripada sholat tarawihnya. Jadi harus ba'diyah dulu, karena nilainya itu di hadapan Allah jauh lebih. Sholat sunnah rawatib namanya, yang berdampingan langsung dengan sholat wajib. Kasih tak. Ya. Dan kalau sholat tahajud usahakan itu dipaksa 2 rakaat dulu, kalau nggak mampu tutup dengan 1 rakaat. Kalau mampu lanjut sampai 4, 6, sampai 8, sampai 11 dengan witir. Karena di dalam riwayat Siti Aisyah bahwa Nabi itu sholat qiyamul lail atau sholat tarawih atau sholat tahajud itu kata Nabi, kata Aisyah tidak lebih dari 11 rakaat. Tapi umpamanya lebih gimana? Bagus, menurut saya bagus. Karena sholat itu tidak dibatasi. Sholat itu adalah dikir. Dikirlah sebanyak-banyaknya kata Allah dalam Quran. Jadi tidak dibatasi. Dan puncak daripada dikir kata Nabi itulah sholat. Jadi sholat yang banyak. Malah ada sahabat Nabi yang sholatnya itu dari setengah malam sampai subuh, sholat sunnah. Jadi sholat tuh saking pentingnya sholat, dipaksa, kalau udah dipaksa bisa 2 rakaat, nanti akan kepada 4 rakaat. Dipaksa aja bangun, apalagi yang biasa berusaha bangkat malam, sempatkan dulu untuk sholat sunnah. Qiyamul lail kata Nabi, sholat tahajud kalau kita tahajud bihi nafika ladzat asa ayat hasan qawman mahmudah. Jadi sholat qiyamul lail tahajud itu malam itu mengangkat derajat yang tinggi. Saya kira itu Pak Mas, mudah-mudahan ya. Demikian kita tutup dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jamaah hadirin sekalian, telah kita dengarkan bersama tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Sadrawi yang pada intinya mengingatkan kita semua bahwa manusia akan meninggalkan kita karena kehidupan di dunia adalah proses menuju kematian, bukan kematian proses untuk menuju kehidupan. Tapi kehidupan di alam sana ini proses menuju kematian,
yang pada akhirnya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz Jokowi ada manfaatnya untuk kita. Selain daripada itu, saya berkaitan dengan tausiah masih menyambung masalah kegiatan PG kita. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Haji Sukimin yang telah memfasilitasi kita jamuan makan siang kemarin dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Haji Sukimin itu selalu mendapatkan rezeki yang halal. Amin, amin. Selalu berkah. Amin. Dari Allah. Amin, amin. Dan kepada Pak Haji Bambang, saya juga atas nama pribadi dan anggota mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Haji Bambang. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Pak Haji Bambang itu selalu tercatat sebagai amal soleh Pak Haji Bambang. Nah, yang terakhir barangkali saya itu menyampaikan berkaitan dengan tersebut, saya akan mengundang khususnya PB Brand, insya Allah saya minta doanya tanggal 3 Juli 2022 saya akan menghitankan cucu saya nanti tanggal 3 Juli 2022 dan bertempat di hall kita hematnya di Pak Bambang. Nah ini saya tidak memakai undangan satu persatu tapi ini secara langsung aja. Jadi ini suatu undangan resmi. Kalau yang ada kesempatan dan ada waktu diberi kesehatan, saya mengundang bapak-bapak seluruh PB Brand yang ada di sini. Nah, mulai jam 10 sampai jam 4. Saya mengharapkan kehadirannya bapak-bapak sekalian. Itu saya yang latihannya sama Pak Mariono. Nah, saya rasa itu yang saya sampaikan. Terus sekali Pak Masri, tolong itu nanti dipetak-petakan nanti kasih ini tuh yang untuk menindaklanjuti turnamen. Insya Allah itu di bulan Juli akhir mungkin sudah dimulai ya sambil menjelang 17-an nanti dipetak-petak yang A yang B. Tapi saya itu minta maaf kalau nanti itu si A si B nya itu ada selisih sedikit, saya minta maaf karena itu atau tingkatan ini AB itu selisihnya itu sedikit. Mungkin umpamanya itu Pak Hendrianto taruh di B, terus Pak Iwan taruh di A, ya dan kok Hendri bisa di A, jangan, karena saya itu menilainya itu ini kan relatif. Oh ini yang layak ini yang kan, tapi bukan berarti ini yang ADD itu semuanya itu bagus, cuma ketingkatannya kayak saya katakan itu Pak Ustaz Jadri, ketingkatan dalam beriman itu beraneka ragam, ada yang khusyuk, ada yang tidak khusyuk, ada yang labil, ada yang tidak labil, itu ketingkatannya itu bervariasi. Makanya untuk mencapai kehusuan ini harus betul-betul dilaksanakan dengan baik. Kalau tidak khusyuk, aku contoh main kalah, ya kok kenapa saya tadi main kalah ya tidurnya pulas. Itu yang benar. Ngapa sensitif banget sekarang ya? Gara-gara kongres. Kata sensi banget. Saya rasa itu, dan mohon maaf saya memang tidak main, jadi itu enggak kalau nggak menang karena kan nggak main, dan saya memang nggak main. Enggak, saya memang nggak main. Nah saya rasa itu ya Mas Pri nanti di ini ya dikirakan. Nah nanti ini biar diputuskan di sini aja, nanti turnamen itu juaranya itu juara 1, 2, 3, 4. Saya akan ngasih hadiah itu 4. Nah nanti pendaftarannya seperti tahun kemarin ya Mas Pri. 200. Saya sih ini sih kalau disepakati. Saya sih kepengennya ngasih hadiah itu pertama 1 juta, kedua 750, ketiga 500, keempat 250, tinggal dikalkulasi. Nanti pembayaran poknya itu seperti biasa. Tuh. Kalau sekian Nah tinggal nanti itu ada yang mau mendonaturkan untuk hadiah ya. Alhamdulillah. Umpamanya Pak Hendri dagangannya lagi maju, hadiah bulu tangkis. Nah makanya yang banyak rezeki beribadah itu bukan kiranya lagi sama Wadi. Oh iya. Amal berjaya bukan berarti harus salah aja. Karena apa yang dikatakan oleh Pak Ustaz tadi itu
mari berlomba-lomba tentang kebaikan. Nah, ini kebaikannya. Namanya saya mengharapkan di PB Plan itu baik berbagai di dunia maupun berbagai akhirat. Misalnya dalam akhirat nanti PB Plan itu diketemukan bisa main bulu tangkis lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini dalam